Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Judul yang saya berikan adalah Yesus Pusat. Yesus Pusat, Bapak Ibu Saudara, judul yang saya berikan ini menggairahkan sekali, menyenangkan sekali mengenai Yesus Pusat, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus Pusat. Ya, Yesus menjadi center, Yesus menjadi perhatian kita, Yesus menjadi kehidupan kita, Yesus menjadi nomor satu dalam hidup kita. Yesus mendominasi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika orang tidak menjadikan Yesus itu pusat, maka terjadi satu kehidupan yang tidak ada perubahan yang bagus, signifikan. Tapi ketika Yesus menjadi pusat, maka akan menjadi perubahan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan ini berpengaruh sekali di dalam perkembangan dunia, baik yang positif maupun negatif. Saudara-saudara, ketika Yesus menjadi pusat dalam hidup kita, kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Itu Bapak Ibu Saudara, kita punya kehidupan yang lain. Ya. Kita menyegarkan di saat dunia mungkin letih dan lesu, ya. Kita membangkitkan ketika dunia sedang lemah, ya. Kita menjadi jawaban ketika dunia sedang bergoyang dan semua orang limbung, ya. Kita menyegarkan, kita membangkitkan, kita menjadi orang yang menyegarkan di sana, memberikan kepastian. Nah, ketika semua itu Yesus menjadi pusat dalam hidup kita. Nah, sebenarnya sangat sederhana bagaimana menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita akan melihat firman Tuhan yang Yesus sampaikan, dan sebenarnya itu sederhana sekali, saudara-saudaraku. Kenapa kita bisa menjadi perhatian, kita menjadi kepastian di dunia, kita menjadi sebuah jawaban kepada dunia yang mungkin di situasi yang tidak menyenangkan itu, saudara-saudaraku, bagi dunia, karena kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ya, saudara-saudara, ya. Nah, oleh karena itu kita baca firman Tuhan. Satu ayat saja, ya, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kata Tuhan Yesus sudah sangat jelas, saudara-saudara, ya. Kalau tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, sama seperti ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita perlu melihat kenapa ranting itu tidak dapat tinggal dan dia akan kering kalau tidak tinggal di dalam pokoknya. Saya punya gambar ini, saudara-saudara, ya. Ini rupanya, saudaraku, berbicara soal supply, gitu. Berbicara soal support, berbicara soal bukan hanya kehidupan, tapi juga mungkin berkat-berkat. Mungkin juga, saudaraku, hal-hal yang dunia butuhkan, yang sedang dicari, tapi justru orang yang menempel kepada Dia itu disuplai sama Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu kambium. Ya, saya sangat. Nah, ini kita kembali kepada pelajaran SMP apa SMA, ya. Kalau ini batang ini, saudara-saudara, ini
menunjukkan ini disebut galeh kalau atau kayu kerasnya. Itu garis-garis kecil ini bicara tentang tahunnya. Ya, kalau jati itu jumlah tahunnya berapa itu kelihatan dari buletannya ini. Ya, kalau buletannya ini ada 100, berarti ya 100 tahun. Nah, tetapi ada yang disebut kambium ini yang merah ini, saudaraku. Ini saudara-saudara dia berfungsi makanan. Dia berfungsi membuat batang itu tadi, ranting itu tadi dapat hidup. Kalau terputus, maka terputus juga makanan bagi ranting itu. Jadi bicara soal tinggal di dalam Tuhan, saudara-saudara, itu bukan soal sebenarnya kewajiban, saudara-saudara, tetapi kita akan mati kalau kita tidak disuplai oleh Tuhan. Hidup kita akan mati, Bapak Ibu Saudara. Tidak berpengaruh, tidak menjadi berkat, akan letih, akan lesu, akan seperti dunia ini, saudara-saudara ya. Kalau tidak ada supply dari pokoknya itu, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, saudaraku, tinggal di dalam Dia sebenarnya bukan soal kewajiban agama itu, saudara, tetapi kepentingan kita, gitu. Kepentingan kita, saudara-saudara, supaya kita tetap hidup. Walaupun kita di dunia ini yang penuh, saya katakan tadi, gonjang-ganjing, limpung mungkin, letih, lesu, lelah, saudaraku, butuh pekerjaan keras. Tetapi ketika kita tinggal di dalam pokok, saudara, kita mendapatkan supply, saudara-saudara. Ya, supply. Malah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Jepara, Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana cara membuat kapal perahu, apa namanya, perahu sopek namanya, saudara-saudara. Ada di Indonesia itu banyak model perahu, pinisi, kemudian ya saudara-saudaraku, banyak model perahu, tetapi di Jepara Demak itu ada model perahu namanya sopek. Nah, itu yang susah adalah dia ketika dari lambungnya itu lurus lalu sampai di ujung itu bukan hanya melengkung begini, tapi juga melengkung ke atas, saudara. Nah, untuk mengisi antara kayu satu dan kayu yang lain, itu dia pakai daleman atau kambium ini. Jadi kambium itu juga merekatkan antara kayu dan kayu yang lain, saudara-saudara. Itu luar biasa. Kayu yang mati itu jadi satu, saudara-saudara ya. Nah, saudara, Anda dan saya harus tinggal di dalam Dia supaya tetap hidup, Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya tetap mendapatkan supply, ya, bukan hanya makanan, saudaraku. Walaupun Yesus berkata, saudaraku, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, saudara-saudara. Beliau berfirman demikian, saudara-saudaraku. Tetapi ini, saudara-saudara, kalau Anda mendapatkan supply dari Tuhan, ya, Anda akan hidup. Nah, bagaimana, saudaraku? Nah, Tuhan mensuplai supaya kita tetap hidup, sehingga omongan kita, omongan yang menyegarkan, membangkitkan, tidak nyelekit, rendah hati, saudara-saudaraku ya, bisa menerima keluhan-keluhan orang, bahkan menampung keluhan-keluhan, ya, saudara-saudara, tidak sok tahu, ya. Banyak sekali berkatnya, ya, saudaraku. Yang pertama, hiduplah di dalam Tuhan. Bagaimana hidup di dalam Tuhan, saudaraku ya? Nah, tadi dikatakan bahwa setiap hari, setiap waktu, saudara-saudara, itu sama, misalkan demikian. Saya memberikan satu gambaran. Tadi Pak Aldi tadi, saudara-saudara, diberi pesan kepada mamahnya, ditolong belikan bakso, gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, keluar dari rumah, dia tinggal di omongan mamahnya itu. Saya harus pergi mungkin 500 meter, beli bakso buat mamah. Nah, itu dia tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam omongannya, dan dia akan kuat, saudaraku-saudaraku, ya.
dia akan kuat. Bukan hanya itu, tetapi dia juga, saudaraku, perlu berkomunikasi dengan mamahnya. Mah, pedesnya seberapa? Mah, kecapnya pakai enggak? Mah, kuahnya mau kuah bakso atau pakai cuka aja gitu. Ya, saudara-saudara, itu contoh aja. Jadi Aldi tinggal di dalam mamahnya, dan mamahnya, saudaraku, omongannya itu tinggal di dalam Aldi. Saudara-saudaraku. Maka, saudaraku, poin kedua ini, saudara, Aldi menjadi hidup di dalam perkataan mamahnya itu. Saudaraku, maka dia akan menyampaikan, saudara-saudaraku, ke tukang baksonya persis seperti itu. Nah, poin 2, saudara-saudaraku, kita perlu asupan atau supply dari pokok. Tuhan Yesus berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Jadi saudara-saudaraku, kita hidup itu perlu asupan, perlu supply gitu, sehingga menggairahkan. Tidak ada, saudaraku, orang selesai berdoa itu sesuai melayani itu hatinya letih lesu. Upah melayani itu sukacita, alat melayani itu karakter dan Roh Kudus. Semua dihasilkan dari suplainya Tuhan. Sudah tidak ada ya Aldi selesai WL begini tidak bergairah. Pasti sukacita, bersemangat, penuh gairah, itu upah melayani. Saudaraku, ya, upah melayani, ya. Saudara-saudaraku, kita mesti dapat suplai dari Tuhan. Ya, ada banyak suplai mengenai kehidupan di dunia ini. Yang terakhir, saudaraku, Anda dan saya akan berbuah lebat karena tinggal di dalam Dia. Demikian juga Alkitab mengatakan, demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Bisa mati, saudara-saudaraku, hidup kita ini kalau tidak tinggal di dalam Dia. Izinkan Tuhan mensuplai kita sehingga kita menyegarkan saudara-saudara, tetangga, teman-teman kerja, saudaraku. Dia mendapatkan Tuhan, dia mendapatkan jawaban melalui hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dia mendapatkan anugerah melalui hidup kita. Dia mendapatkan berkat-berkat melalui hidup kita, Bapak Ibu Saudara, karena kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Banyak supply yang Tuhan berikan bagi kita. Ini tadi sekali lagi saya katakan, bukan soal agama ini, tetapi soal supply dari Tuhan memenuhi hidup kita. Berkat Tuhan memenuhi hidup kita sehingga kita bisa hidup bukan dengan nilai-nilai dunia, tetapi dengan nilai-nilai firman Tuhan, yaitu iman. Dan ketika iman itu, saudaraku, ada, maka kita melihat sesuatu, kita mendapatkan sesuatu. Mari kita berdoa.